Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Loputu Caharani Anabella dengan 3 digit NIM terakhir 148. Pada kesempatan kali ini, kami dari SGDB 7 akan mempresentasikan student project kami pada blok Musculoskeletal System and Connective Tissue Disorder dengan judul Lateral Condyle Fracture in Children. Baik, ini merupakan anggota kelompok dari SGDB 7, terdapat Advan, Tari, Jenny, Sari, Hani, Pratnyandari, Airin, Bella, Kela, Ian, Canica, dan juga Marvin. Baik, ini merupakan daftar isi dari student project kami. Pada bab pertama, pendahuluan, terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan juga manfaat penulisan. Kemudian pada bab 2, tinjauan pustaka, terdapat anatomi, epidemiologi, faktor resiko, gejala klinis, diagnosis, komplikasi, penata laksanaan, dan pemulihan lateral condyle fracture. Kemudian pada bab 3, penutup, terdapat kesimpulan dan juga saran. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Airin Gunawan Putri dengan NIM 118. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian latar belakang dari SP kami kali ini, yaitu lateral condyle fracture in child. Fraktur kondilus lateral merupakan fraktur psikopediatrik kedua yang paling umum ditemui setelah fraktur suprakondilar. Mayoritas dari pasien anak-anak yang dilaporkan menderita fraktur ini adalah anak lelaki, sekitar 63-67,4% dari populasi pasien, dan sering terjadi akibat aktivitas bermain atau berolahraga. Walaupun sering terjadi, fraktur ini seringkali sulit terdiagnosis karena karakteristik tulang pada anak-anak yang belum terosifikasi dan masih lentur. Diagnosis fraktur yang sulit tentunya sangat mempengaruhi penanganan pada pasien. Jika tidak diobati, fraktur ini memiliki komplikasi seperti non-union atau malunion yang dapat menyebabkan nyeri, deformitas, ketidakstabilan, dan kelumpuhan saraf ulnaris tardif. Intervensi bedah perlu juga dipertimbangkan karena batas fraktur yang tidak jelas, kesulitan dalam reduksi, serta resiko nekrosis avaskular pada fragmen fraktur akibat pelepasan jaringan lunak yang kurang diperhatikan. Fraktur kondilus lateral yang terlambat terdiagnosis akan menyebabkan cedera yang sulit ditangani, baik dari segi pengobatan maupun rehabilitasi. Penanganan fraktur kondilus lateral pada anak bertujuan tidak hanya untuk menghindari non-union, malalignment, dan gangguan rentang gerak siku, tetapi juga untuk mencegah penyembuhan yang tertunda serta perkembangan deformitas preartrotik. Hingga saat ini belum ada kesepakatan mengenai jenis osteosintesis yang sebaiknya digunakan. Sejauh ini, fiksasi yang diterapkan adalah fiksasi dengan sekrup dan fiksasi dengan kawat Kirschner. Fraktur kondilus lateral pada anak-anak terjadi akibat mekanisme cedera tidak langsung yang melibatkan gaya tarikan dan rotasi pada siku. Cedera ini umumnya disebabkan karena terjatuh dengan posisi tangan direntangkan atau fall on outstretched hand, yang mengakibatkan gaya valgus pada siku sehingga memberikan tekanan berlebih pada kondilus lateral humerus dari pasien. Selain itu, trauma akibat hiperekstensi atau gaya torsi mendadak juga dapat menyebabkan avulsi epikondilus lateral karena tarikan dari otot-otot ekstensor lengan bawah. Fraktur ini seringkali bersifat intra-artikular yang meningkatkan resiko komplikasi seperti malunion, non-union, atau gangguan pertumbuhan jika tidak ditangani dengan baik. Kemungkinan komplikasi juga ditemukan pada pasien dengan fraktur yang mengalami dislokasi memiliki insidensi lebih tinggi dibandingkan fraktur yang tidak mengalami dislokasi. Komplikasi setelah 10 tahun jarang terjadi, tetapi kemungkinan perlunya operasi revisi di masa depan tetap ada. Oleh karena itu, edukasi yang tepat bagi pasien dan keluarga sangat diperlukan pada saat cedera terjadi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Clifton Marvin Seburian dengan 3 digit NIM terakhir 243. Baiklah, berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah student project kami sebagai berikut. Pertama, bagaimana anatomi lateral condyle fracture pada anak. Kedua, bagaimana epidemiologi dan faktor risiko lateral condyle fracture pada anak. Ketiga, apa saja gejala klinis lateral condyle fracture pada anak. Keempat, bagaimana metode diagnosis lateral condyle fracture pada anak. Dan kelima, bagaimana penata laksanaan dan komplikasi lateral condyle fracture. Untuk menjawab rumusan masalah, maka tujuan penulisan student project kami sebagai berikut. Pertama, menjelaskan anatomi lateral condyle fracture pada anak. Kedua, menganalisis epidemiologi dan faktor risiko lateral condyle fracture pada
pada anak. Ketiga, mengidentifikasi gejala klinis lateral condyle fracture pada anak. Keempat, menjelaskan metode diagnosis lateral condyle fracture pada anak. Dan kelima, menjelaskan penata laksanaan dan komplikasi lateral condyle fracture pada anak. Student project kami sebagai berikut. Manfaat bagi masyarakat, meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang deteksi dini, gejala, dan pengobatan lateral condyle fracture pada anak, sehingga dapat membantu dalam mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah komplikasi dan mempercepat pemulihan. Lalu untuk manfaat akademisnya, menjadi referensi bagi akademisi dalam memahami lateral condyle fracture pada anak serta mendukung penelitian lebih lanjut dalam bidang ortopedi pediatrik. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya Indrius Lestari dengan 3 digit tim terakhir 040. Saya izin membahas mengenai anatomi lateral condyle humerus. Humerus merupakan tulang terbesar pada ekstremitas atas. Bagian distal humerus diakhiri dengan area yang disebut sebagai condylus. Kondil humerus membentuk sendi siku dengan radius dan juga ulna. Kondilus lateral terletak pada sisi lateral bagian distal humerus dan berfungsi sebagai tempat perlekatan otot dan ligamen. Bagian ini memiliki permukaan artikular halus yang disebut capitulum. Capitulum berartikulasi dengan kepala humerus sehingga memungkinkan gerakan rotasi seperti pronasi dan juga supinasi. Pada permukaan medial anterior kondil merupakan troklea dan berartikulasi dengan lekukan troklea tulang ulna. Fossa coronoid terletak pada superior troklea dan mengakomodasi prosesus coronoideus dan superior capitulum pada permukaan anterior condylus. Pada permukaan posterior condylus terdapat fossa olecranon yang berartikulasi dengan olecranon ulna dan berfungsi untuk fleksi sendi siku. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Kak Hani Anissa Farsya dengan 3 digit yang terakhir 092. Di sini saya izin untuk menjelaskan mengenai epidemiologi dari lateral condyle. Lateral condyle fracture adalah fraktur siku tersering kedua pada anak setelah fraktur suprakondiler dengan insidensi mencapai 9,6% sampai dengan 22,3% dari total fraktur siku pediatrik. Cedera ini paling sering terjadi pada anak-anak usia 4 sampai dengan 10 tahun, terutama laki-laki, dan lebih banyak mengenai tendon dominan akibat mekanisme jatuh yang bertumpu pada sisi tangan yang lebih lemah. Sebagian besar kasus terjadi akibat trauma saat bermain ataupun berolahraga, terutama saat anak jatuh dengan tangan dalam posisi ekstensi. Fraktur ini sering melibatkan sel terhalis tipe 4 yang mencakup metafisis, fisis, dan juga epifisis lateral humerus serta beresiko mengalami pergeseran dalam 7 hari meskipun awalnya stabil. Selain itu, lateral condyle fracture dapat berhubungan dengan cedera lain seperti dislokasi siku dan juga fraktur olecranon. Jika tidak ditangani dengan baik, maka fraktur ini dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan, malunion, dan juga non-union yang berdampak pada fungsi siku di masa depan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dokter, nama saya Adven Hasyotang dengan 3 digit terakhir 14. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor risiko fraktur condylus lateral pada anak. Jadi, fraktur condylus lateral pada anak paling sering terjadi pada usia 4-10 tahun, dengan puncaknya di usia 6 tahun. Karena tingginya aktivitas fisik dan belum matangnya lempeng pertumbuhan, fraktur ini lebih sering dialami anak laki-laki, dengan rasio 2:1 akibat keterlibatan mereka dalam aktivitas yang lebih intens. Penyebab utama cedera adalah jatuh dengan tangan terulur atau fall on obstructed hand, terutama saat siku dalam ekstensi dan lengan dalam supinasi. Risiko meningkat pada anak yang aktif dalam olahraga seperti baseball atau bermain di taman, serta lebih tinggi saat musim panas. Obesitas juga menjadi faktor risiko karena anak dengan BMI tinggi lebih rentan mengalami fraktur parah. Jika tidak ditangani dengan baik, komplikasi seperti malunion, non-union, subitus valgus, dan gangguan pertumbuhan dapat terjadi, terutama pada fraktur dengan displacement lebih dari 2 mm. Oleh karena itu, diagnosis yang cepat dan penanganan yang tepat sangat penting untuk memastikan pemulihan optimal. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Carica dengan 3 digit yang terakhir yaitu 219 yang akan menjelaskan mengenai mekanisme of injury dan juga gejala klinis. Di mana mekanisme of injury itu terdapat 2 teori yang mengatakan mekanisme cedera tersebut. Pada lateral condylus fracture tersebut, yang pertama itu terdapat mekanisme pull off dan juga yang kedua itu terdapat mekanisme push off. Mengenai mekanisme pull off itu dia terjadi ketika seseorang jatuh dengan tangan terulur dalam posisi lengan bawahnya itu tersupinasi sehingga menyebabkan suatu lateral condylusnya itu tertarik dari humerus. Mekanisme pull off ini juga dapat menyebabkan peregangan ligamen kolateral lateral humerus akibat tekanan varus pada sendi siku yang dalam posisi ekstensi. Gaya varus pada lengan tersebut juga akan ditransmisikan dengan melalui otot ekstensor lengan bawah, seperti misalnya ada SCRL, SCRB,
brachiodialis yang melekat pada lateral kondilus sehingga dapat menyebabkan suatu avulsi kondilus. Baik, selanjutnya mekanisme kedua itu adalah mekanisme push off. Jadi mekanisme push off ini menyatakan bahwa adanya benturan tajam pada telapak tangan dengan sendi siku dalam posisi fleksi dan juga dapat mendorongkan saput radial ke arah lateral condylus humerus atau misalnya akibat adanya pukulan langsung ke arah olecranon itu sendiri. Pola fracture yang lebih sering meluas hingga puncak troklea itu cenderung disebabkan oleh mekanisme pull-off. Sedangkan apabila ada fracture yang melewati inti osifikasi capitulum, itu lebih memungkinkan terjadi akibat dari mekanisme push-off itu sendiri. Di mana kombinasi mekanisme ini juga menyebabkan cedera dengan gaya avulsi yang menarik kondilus serta permukaan artikular tajam dari olecranon itu sendiri. Sehingga gaya tersebut juga bisa terdistribusi sepanjang garis fisial dan juga menuju ke troklea. Baik, selanjutnya mengenai gejala klinis, di mana fracture pada anak-anak itu lebih sering terjadi karena sistem muskuloskeletal mereka belum sepenuhnya matang. Hal ini juga membuat anak-anak lebih rentan mengalami robekan pada permukaan sendi, lempeng epiphyseal, serta insersi apophyseal dari kelompok otot hingga tendon yang besar. Gejala cast fracture secara umum itu dia meliputi riwayat trauma, nyeri, dan pembengkakan di area tulang yang patah, deformitas, lalu adanya gangguan fungsi muskuloskeletal, ketidaksinambungan tulang, hingga ada gangguan neurovaskular. Baik, terdapat beberapa manifestasi klinis akibat dari fraktur lateral kondilus ini. Secara umumnya itu dia meliputi nyeri disertai pembengkakan pada jaringan lunak di sekitar area fracture, serta juga ada keterbatasan pergerakan sendi siku ataupun range of motion-nya, dan juga ada rasa nyeri yang dapat semakin intens saat siku ditekuk atau saat pergelangan tangannya difleksikan. Karena pada saat posisi difleksikan tersebut, terdapat suatu peregangan otot-otot ekstensor yang berorigo di lateral condylus humerus. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Niwan Pratnyadari Kusuma Putri dengan 3 digit NIM terakhir 100. Masuk ke dalam subbab 2.5 mengenai diagnosis dari fraktur lateral kondil pada pasien pediatri. Anak dengan fraktur lateral kondil biasanya akan mengalami nyeri siku bagian lateral dan rentang gerak siku yang terbatas. Tidak seperti fraktur suprakondilar, fraktur lateral kondil mungkin tidak berhubungan dengan pembengkakan ataupun deformitas yang jelas. Masuk ke dalam 2.5.1 yaitu pencitraan diagnostik. Yang pertama adalah radiografi polos. Radiografi merupakan modalitas pencitraan awal pilihan untuk pasien yang datang dengan nyeri siku, terutama dengan riwayat trauma. Radiografi polos harus mencakup pandangan anteroposterior, lateral, dan juga oblik internal siku yang terkena. Dapat dilihat pada layar, ini merupakan salah satu contoh kasus dari fraktur lateral kondil yang dilihat dari pencitraan radiografi. Dapat dilihat terdapat diskontinuitas pada struktur lateral kondilnya. Selanjutnya adalah artrografi. Humerus distal memiliki tulang rawan pada anak kecil, dan oleh karena itu tidak dapat divisualisasikan dengan baik pada radiografi polos. Artrogram dapat digunakan untuk membantu menggambarkan karakteristik fraktur untuk diagnosis yang lebih akurat dengan menyuntikkan warna kontras ke dalam sendi siku. Selanjutnya ada CT, MRI, dan juga ultrasonografi. Komputer tomografi atau CT telah terbukti membantu dalam mengkarakterisasi pola fraktur dan juga komunisi. Namun, CT konvensional hanya memungkinkan evaluasi tulang rawan artikular yang terbatas. CT multidetektor dapat memberikan gambaran yang lebih rinci dan juga beresolusi tinggi daripada CT konvensional dan mungkin lebih berguna dalam pengambilan keputusan pengobatan. MRI dan ultrasonografi dapat dilakukan untuk fraktur lateral kondil yang bergeser minimal untuk menilai integritas permukaan tulang rawan ketika temuan pada radiografi polos tidak jelas. Selanjutnya adalah artroskopi, di mana artroskopi dapat secara langsung memvisualisasikan permukaan artikular untuk memberikan diagnosis dan rencana perawatan yang lebih tepat. Komplikasi yang terkait dengan artroskopi siku termasuk ekstravasasi cairan, sindrom compartment, dan lain sebagainya. Hal inilah yang menyebabkan artroskopi masih jarang digunakan dan penggunaannya terbatas hingga saat ini. Bagian selanjutnya yaitu 2.5.2 mengenai klasifikasi fraktur lateral kondil. Beberapa klasifikasi telah disarankan untuk fraktur lateral kondil humerus pediatrik. Klasifikasi oleh Milch et al. Membedakan antara pola tipe 1 dan juga 2. Tipe 1 ditandai dengan garis patah tulang yang berada di sebelah lateral alur troklea. Cedera ini dianggap stabil karena tidak meluas ke alur trochanter. Sebaliknya, fraktur tipe 2 meluas secara medial ke dalam
artrokrea, sehingga menciptakan siku yang berpotensi tidak stabil. Sistem Milch memberikan rekomendasi yang terbatas untuk pengobatan. Klasifikasi kedua oleh Jacob and Weiss membagi pola fraktur menjadi 3 jenis sesuai dengan perpindahan dan juga kesesuaian tulang rawan artikular. Tipe 1 memiliki perpindahan kurang dari 2 mm, tipe 2 memiliki perpindahan 2 mm atau lebih besar, tetapi tulang rawan artikular masih utuh, sedangkan tipe 3 juga memiliki perpindahan 2 mm atau lebih besar, tetapi gangguan artikular terlihat jelas. Kemudian, Song et al. Juga menggambarkan skema klasifikasi berdasarkan pola fraktur, perpindahan, dan juga stabilitas. Menurut sistem ini, fraktur stadium 1 memiliki perpindahan kurang dari 2 mm, stabil, dan memiliki garis fraktur metafisis yang kecil. Fraktur stadium 2 memiliki perpindahan kurang dari 2 mm, mungkin stabil atau tidak stabil, dan memiliki celah fraktur lateral. Fraktur stadium 3 memiliki perpindahan kurang dari 2 mm, tidak stabil, dan memiliki celah fraktur lateral dan juga medial. Fraktur stadium 4 memiliki perpindahan yang lebih besar dari 2 mm, tidak stabil, dan tidak memiliki rotasi fragmen fraktur. Dan fraktur terakhir yaitu stadium 5 memiliki perpindahan lebih besar dari 2 mm, tidak stabil, dan memiliki rotasi fragmen fraktur. Baik, untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tatiana Kelanova Sidabutar dengan 3 digit NIM terakhir 170. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komplikasi dari lateral condyle fracture. Yang pertama ada lateral overgrowth atau lateral spurring, yaitu pertumbuhan berlebih tulang hipertrofi pada sisi lateral siku akibat stimulasi berlebihan dari osteoblast selama proses penyembuhan tulang normal. Yang kedua ada infeksi pada lokasi pembedahan. Yang ketiga ada infeksi pada pin tract. Yang keempat ada kekakuan yang mengakibatkan berkurangnya range of motion. Yang kelima deformitas cubitus valgus. Yang keenam fish tail deformity. Yang ketujuh malunion, yaitu tulang tidak sembuh dengan baik dan menciptakan bentuk sendi abnormal dengan kemungkinan gangguan fungsi ekstremitas. Yang kedelapan non-union. Yang kesembilan nekrosis avaskular, yaitu kerusakan iskemik pada sel-sel tulang dan nekrosis tulang akibat hilangnya suplai darah. Dan yang terakhir ada premature artificial fusion. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Yanus Alfa Sugianto dengan 3 digit NIM terakhir 195. Di sini saya akan melanjutkan untuk bab 2.7 atau penata laksanaannya. Jadi untuk penanganan awalnya itu sama seperti semua fraktur, yaitu 4R, rekognisi, reduksi, retensi, dan juga rehabilitasi. Kemudian kita langsung periksa untuk frakturnya. Apabila pergeserannya kurang dari 2 mm, maka bisa dilakukan pendekatan non-operatif. Itu bisa dilakukan dengan cara imobilisasi gips dengan lengan panjang, terus itu selama 4-6 minggu, dan itu juga dipantau terus menerus secara radiografi mingguan untuk memastikan kalau dia itu stabil. Namun apabila pergeseran lebih dari 2 mm, itu harus dilakukan tindakan operatif, yaitu close reduction and percutaneous spinning, itu untuk lebih dari 2 mm. Dan sedangkan kalau lebih dari 4 itu harus dilakukan reduksi terbuka dan fiksasi internal dengan skrup atau K-wire. Dan kalau ada deformitas itu yang disebabkan mungkin karena malunion, itu harus dilakukan osteotomi suprakondiler dengan teknik lateral closing wedge. Itu untuk tujuannya untuk mengoreksi dari bentuk malunionnya. Dan juga itu diikuti dengan fisioterapi untuk pemulihan yang optimal. Sekian dari saya, terima kasih. Melanjutkan, perkenalkan saya Nima Demanika Sri Dewi dengan NIM 3 digit terakhir 074. Selanjutnya 2.8 mengenai pemulihan fraktur. Proses pemulihan fraktur lateral epikondyle pada anak-anak melibatkan beberapa tahapan bergantung pada tingkat keparahan fraktur dan juga terapi yang digunakan. Jika dilakukan non-operatif treatment, tangan pasien dalam keadaan imobilisasi menggunakan cast atau splint selama 4-6 minggu untuk non-displaced fracture. Sementara, jika dilakukan operatif treatment, akan ada periode menggunakan cast ataupun splint pasca operasi. Setelah splint atau cast dilepas, pasien disarankan untuk melakukan latihan tangan di rumah seperti fleksi ekstensi serta pronasi supinasi. Hal ini dilakukan untuk mengembalikan kelenturan dan kekuatan tangan secara bertahap. Selama bulan pertama sesudah terapi, pasien disarankan untuk tidak melakukan aktivitas olahraga. Pada bulan kedua, pasien bisa melakukan low impact sport seperti berenang. Namun, olahraga yang melibatkan kontak fisik seperti sepak bola ataupun bola basket harus dihindari terlebih dahulu selama 4-6 bulan hingga benar-benar pulih.
Baik, izin melanjutkan. Perkenalkan sebelumnya, saya Jenny Sri Marista dengan 3 digit NIM terakhir 066. Lateral condyle fracture dari humerus merupakan jenis fraktur siku yang umum terjadi pada anak-anak, terutama pada kelompok usia 4 hingga 10 tahun. Cedera pada kasus ini terjadi akibat trauma tidak langsung yang disebabkan oleh jatuh dengan tangan terlentang atau fush. Penata laksanaan fraktur tergantung pada tingkat pergeseran tulang. Pendekatan yang cepat dan juga tepat dalam diagnosis sangat penting untuk pencegahan komplikasi. Saran yang dapat kami berikan yaitu tindakan pencegahan fraktur perlu ditingkatkan untuk mengurangi angka peristiwa fraktur ini, terutama dengan mengawasi aktivitas fisik anak saat bermain ataupun berolahraga. Pemeriksaan dini dan juga diagnosis yang akurat sangat penting untuk memastikan treatment yang sesuai, serta untuk keperluan tindakan bedah dan resiko komplikasi jangka panjang. Baik, sekian presentasi student project dari SGDB 7. Mohon maaf bila kami terdapat kesalahan. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.